Halo Sobat Mendadak Daring, kami dari kelompok 8, kelas 3A akan menjelaskan mengenai uji hipotesis perbedaan proporsi atau chi-square. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Anggota kelompok kami terdiri dari Anisya Denirmala, Anggia Murti Adam, dan Fadli Rashid. Selamat nonton semuanya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang konsep uji hipotesis perbedaan proporsi. Konsep uji hipotesis perbedaan proporsi yaitu menguji data kualitatif dalam proporsi. Misalnya, proporsi merokok, tidak merokok, pernah merokok. Dan outcome-nya itu proporsi stroke dan proporsi tidak stroke. Uji yang digunakan itu uji beda proporsi atau uji square. Jadi, konsep uji hipotesis perbedaan proporsi membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Makin besar perbedaan nilai observed dengan expect, maka kemungkinan perbedaan antara proporsi yang diuji. Yaitu ada distribusi chi-square atau chi kuadrat dengan simbol x pangkat 2. Adalah distribusi probabilitas teoritis yang asimetrik dan kontinu. Nilai sebuah x kuadrat selalu positif antara 0 sampai tak hingga atau 0 kurang dari x kuadrat kurang dari tak hingga. Tidak seperti distribusi normal atau distribusi t yang dapat bernilai negatif. Nilai statistik x kuadrat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Oke, bisa dilihat teman-teman, x kuadrat dimana nilai observe yang berlambang O dan expect berlambang E. Itu bisa dilihat O dikurang E kuadrat per E. Oke, setelah itu ada gambar di atas menampilkan 3 jenis distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 1, 5, dan 10 tampak bawah 1. Semakin kecil derajat kebebasan, kemencengan kurva di distribusi semakin positif. Artinya proporsi nilai terendah pada distribusi lebih besar. Dan 2, semakin besar derajat kebebasan kurva distribusi semakin simetris. Oke, selanjutnya itu ada pengertian uji chi-square dan Fisher-Exact test. Uji chi-square. Uji chi-square merupakan uji statistik non parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Meski demikian, uji chi-square dapat pula dipakai pada pengujian satu kelompok dan berskala interval atau rasio. Berikut adalah contoh dari uji square mungkin. Di sini ada jumlah kelompok, ada fungsi, ada syarat data. Bisa dilihat teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Fisher-Exact test. Fisher test merupakan uji eksak yang diturunkan oleh seorang bernama Fisher. Karena disebut uji eksak Fisher. Uji ini dilakukan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen. Selanjutnya itu ada perbedaan uji Fisher dengan uji chi-square. Adalah pada sifat kedua uji tersebut dan ukuran sampel yang diperlakukan. Uji Fisher bersifat eksak, sedangkan uji chi-square bersifat pendekatan. Uji chi-square dilakukan pada data dengan sampel besar, sedangkan uji Fisher dilakukan pada data dengan sampel kecil. Data yang dapat diuji dengan Fisher test ini berbentuk nominal dengan ukuran sampel N sekitar 40 atau kurang, dan ada sel-sel berisikan frekuensi diharapkan kurang dari 5.
Perhitungan Fisher sama sekali tidak melibatkan chi-square, akan tetapi langsung menggunakan peluang. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Syarat uji chi-square dan Fisher exact test. Yang pertama ada syarat uji chi-square. Uji chi-square ini merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui nih syarat-syarat uji ini, karena biasanya responden yang digunakan atau sampel yang digunakan cukup besar. Nah, dengan demikian berikut merupakan syarat di mana uji chi-square dapat digunakan. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Yang kedua, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Yang ketiga, semua pengamatan dilakukan dengan independen. Yang keempat, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan sebesar 0. Yang kelima, apabila bentuk tabel 2x2, maka tidak boleh hanya ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. Yang keenam, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya tabel 3x3 atau 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh melebihi dari 20%. Contohnya, tabel 3x3 maksimal 2 sel, tabel 2x3 maksimal 1 sel. Selanjutnya, ada syarat Fisher exact test. Yang pertama, merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal ataupun ordinal jika kedua sampel independennya berjumlah kecil, biasanya kurang dari 20. Yang kedua, data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang saling bebas sehingga akan terbentuk tabel 2x2. Yang ketiga, terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Yang keempat, data yang akan diuji mempunyai skala pengukuran nominal. Aplikasi uji kuadrat. Uji homogenitas. Asumsi yang digunakan pada uji homogenitas adalah seluruh data dipilih secara acak dari populasi tertentu dan jumlah kelompok pada variabel independen telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum dilakukan pengumpulan data. Pengaplikasian uji homogenitas pada soal. Berikut adalah contoh soal uji homogenitas. Seorang peneliti sedang menyelidiki efek kebisingan terhadap perilaku altruistik. Untuk itu dipilih secara acak 200 subjek untuk ditempatkan pada satu dari dua kelompok untuk menjalani eksperimen. Kedua kelompok tersebut diberikan tes kecerdasan semu selama 1 jam. Kelompok pertama yang terdiri dari 100 subjek selama tes kecerdasan diberi paparan suara berisik yang kontinu agar terjadi kegagalan fungsi kognitif. Kelompok kedua, 100 subjek lainnya tidak diberikan paparan suara. Setelah menjalani tes kecerdasan, pada kedua kelompok ini diumpan kepeduliannya dengan meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi orang yang tangannya sedang dibalut dan memohon subjek mengangkat barang-barang berat ke dalam mobilnya. Kemudian, peneliti mencatat jumlah subjek yang ikut membantu orang tersebut mengangkat barang-barangnya. Hasilnya adalah 30 dari 100 subjek yang terpapar kebisingan ikut bantu menolong, sedangkan 60 dari 100 subjek yang tidak terpapar kebisingan ikut menolong. Apakah berdasarkan data tersebut, kebisingan mempengaruhi perilaku altruistik? Berikut aplikasi uji homogenitas dengan chi-square. Alasannya, pada kasus ini desain studi terdiri dari data kategorik dengan sampel independen yang terbagi dalam satu dimensi, atau dapat dikatakan bahwa perbedaan perlakuan atau intervensi pada dua kelompok terpapar kebisingan dan tidak terpapar kebisingan merupakan variabel independen. Dan peneliti telah menentukan terlebih dahulu 100 subjek yang akan diberikan perlakuan. Hal ini sesuai dengan asumsi pada uji homogenitas, yaitu jumlah kelompok pada variabel independen telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum dilakukan pengumpulan data. Variabel dependen pada soal di atas adalah perilaku altruistik yang terdiri dari dua kategori, yaitu menolong dan tidak menolong. Dan dirumuskan sebagai berikut. H0
tidak terdapat hubungan antara kebisingan dengan perilaku altruistik, dan HA terdapat hubungan antara kebisingan dengan perilaku altruistik dengan nilai alfa sama dengan 0,05. Nah, berikut adalah perhitungan untuk mengetahui nilai statistik chi-square dan nilai derajat kebebasan. Berikut adalah pengaplikasian soal di dalam tabel. Subjek yang terpapar kebisingan dan menolong orang ada 30 subjek. Subjek yang terpapar kebisingan dan tidak menolong orang ada 70 subjek. Subjek yang tidak terpapar kebisingan dan menolong ada 60 subjek. Dan subjek yang tidak terpapar kebisingan dan tidak menolong ada 40 orang, dengan jumlah subjek yaitu 200 orang. Nah, sekarang kita akan mencari nilai expected masing-masing sel dengan rumus total isi baris dikali total isi kolom dibagi jumlah seluruh data. Nah, berikut perhitungan untuk baris 1 kolom 1 dengan hasil 45. Untuk baris 1 kolom 2 dengan hasil 55, dan untuk baris 2 kolom 1 dengan hasil 45, dan untuk baris 2 kolom 2 hasil nilai expected-nya adalah 55. Setelah mengetahui nilai observe dan expect, sekarang kita akan mencari nilai chi-square uji homogenitas pada masing-masing sel dengan rumus observe dikurang nilai expected kuadrat dibagi nilai expected. Untuk nilai x kuadrat baris 1 kolom 1 dengan hasil 5. Nilai x kuadrat baris 1 kolom 2 hasilnya adalah 4,09. Nilai x kuadrat baris 2 kolom 1 hasilnya adalah 5. Nilai x kuadrat baris 2 kolom 2 dengan hasil 4,09. Setelah kita mengetahui nilai x kuadrat pada masing-masing sel baris dan kolom, setelah itu kita jumlahkan semua nilai x kuadrat pada masing-masing sel baris dan kolom. Berikut adalah tabel hasil perhitungan untuk memudahkan kita melihat hasil-hasil perhitungannya. Sekarang kita akan menjumlahkan hasil x kuadrat pada masing-masing sel baris dan kolom. 5 ditambah 4,9 ditambah 5 ditambah 4,9 dengan hasil x kuadrat sama dengan 18,18. Nilai DF sama dengan 1 dan nilai alfa sama dengan 0,05. Nilainya dapat kita lihat pada tabel distribusi chi kuadrat, yaitu DF1 alfa 0,05 nilainya adalah 3,84. Karena hasil hitung x kuadrat sama dengan 18,18 lebih besar dibanding hasil tabel x kuadrat sama dengan 3,84, maka hipotesis 0 ditolak atau terdapat hubungan antara paparan kebisingan dengan perilaku. Uji asosiasi atau uji independensi. Uji independensi dilakukan ketika satu sampel dikategorisasikan ke dalam dua atau lebih dimensi atau variabel. Uji ini mengevaluasi hipotesa apakah terdapat hubungan pada dua variabel atau apakah dua variabel tersebut saling independen. Dengan demikian, dua buah variabel yang saling independen tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain atau zero correlation. Asumsi yang digunakan pada uji independensi adalah seluruh data dipilih secara acak dari populasi tertentu dan jumlah kategori untuk variabel pertama dan variabel kedua ditentukan oleh peneliti sebelum pengambilan data dilakukan. Pengaplikasian uji independensi pada soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dimensi kepribadian introvert-extrovert dengan memilih jurusan kesehatan masyarakat pada mahasiswa yang mendaftar perguruan tinggi. Sebanyak 200 calon mahasiswa dipilih secara acak untuk ikut dalam studi ini. Seluruh subjek menjalani tes kepribadian yang hasilnya akan dikategorisasikan menjadi dua, yaitu introvert atau extrovert. Setiap subjek kemudian ditanyakan jurusan perkuliahan yang dipilih, apakah Kesmas atau non-Kesmas.
Hasil pengumpulan data disajikan pada tabel 2x2 berikut. Sebagai variabel dependen, pada soal di atas adalah pemilihan jurusan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Kesmas dan non-Kesmas, sedangkan sebagai variabel independen adalah jenis kepribadian yaitu introvert dan ekstrovert. Yang akan dievaluasi adalah apakah antara pemilihan jurusan dengan kepribadian calon mahasiswa saling independen atau apakah terdapat hubungan antara pemilihan jurusan kuliah dengan jenis kepribadian. Dapat dirumuskan, H0 tidak terdapat hubungan antara kepribadian dengan pemilihan jurusan kuliah, dan HA terdapat hubungan antara kepribadian dengan pemilihan jurusan kuliah dengan nilai alfa 0,05. Berikut adalah rumus mencari nilai expected tiap sel, baris, dan kolom. Dengan rumus, total isi baris dikali total isi kolom dibagi jumlah seluruh data. Untuk sel baris 1 kolom 1, nilai E sama dengan 45. Untuk sel baris 1 kolom 2, nilai E sama dengan 45. Untuk sel baris 2 kolom 1, nilai E sama dengan 55. Untuk sel baris 2 kolom 2, nilai E sama dengan 55. Setelah mengetahui nilai observe dan nilai expect, sekarang kita akan mencari nilai X kuadrat atau nilai chi-square uji independensi dengan rumus nilai observe dikurang nilai expect kuadrat dibagi nilai expect. Untuk baris 1 kolom 1, nilai X kuadrat sama dengan 30 dikurang 45 kuadrat dibagi 45 kuadrat sama dengan 5. Untuk baris 1 kolom 2, nilai X kuadrat sama dengan 5. Untuk baris 2 kolom 1, nilai X kuadrat sama dengan 4,09. Untuk baris 2 kolom 2, nilai X kuadrat sama dengan 4,09. Berikut adalah tabel hasil perhitungan. Selanjutnya, jumlahkan nilai X kuadrat tiap sel. 5 ditambah 5 ditambah 4,09 ditambah 4,09 sama dengan 18,18. Jadi, kita dapatkan nilai X kuadrat atau nilai chi-square uji independensi sama dengan 18,18. Hasil perhitungan X kuadrat sama dengan 18,18. Nilai DF sama dengan 1 dan nilai alfa sama dengan 0,05. Jadi, hasil tabel X kuadrat sama dengan 3,84. Karena hasil hitung X kuadrat lebih besar dibanding hasil tabel X kuadrat, maka hipotesis 0 ditolak atau terdapat hubungan antara kepribadian dengan pemilihan jurusan kuliah pada calon mahasiswa. Uji goodness of fit. Seorang pustakawan bermaksud mengetahui kemungkinan seseorang meminjam buku bukan hanya membaca pada jam buka perpustakaan Senin sampai Sabtu. Pada hari Minggu, perpustakaan tutup. Untuk itu, ia mencatat jumlah buku yang dipinjam selama 1 minggu dan diperoleh data sebagai berikut. Senin 20 buku, Selasa 14 buku, Rabu 18 buku, Kamis 17 buku, Jumat 22 buku, dan Sabtu 29 buku. Diasumsikan setiap orang hanya boleh meminjam maksimal 1 buku selama 1 minggu. Apakah terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam tiap hari dalam seminggu? Dapat dirumuskan H0 tidak terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam tiap hari dalam seminggu, dan HA terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam tiap hari dalam seminggu. Dengan rumus X kuadrat sama dengan nilai observe dikurang nilai expect kuadrat dibagi nilai expect. Berikut adalah tabel nilai observe dan nilai expected pada hari Senin sampai hari Sabtu. Setelah mengetahui nilai observe dan nilai expect, berikut rumus dan perhitungan nilai X kuadrat pada masing-masing hari. Hari Senin, hasilnya adalah 0. Hari Selasa, hasilnya adalah 1,80. Hari Rabu, hasilnya adalah 0,20.
hari Kamis hasilnya adalah 0,45, hari Jumat hasilnya adalah 0,20, dan hari Sabtu hasilnya 4,05. Dengan total keseluruhan adalah 6,70. Berikut adalah tabel hasil perhitungan. Hasil X kuadrat hitung selanjutnya dibandingkan dengan tabel X kuadrat dengan derajat kebebasan sama dengan K-1. Berdasarkan tabel, nilai dengan derajat kebebasan 5 adalah 11,07. Nilai X kuadrat hitung sama dengan 6,70. Dengan demikian, nilai X kuadrat hitung lebih kecil daripada nilai tabel X kuadrat, sehingga hipotesa 0 gagal ditolak atau tidak terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam tiap hari dalam seminggu. Selanjutnya ada keterbatasan uji X kuadrat. Keterbatasan penggunaan uji K kuadrat merupakan teknik uji K kuadrat yang memakai data diskrit dan juga menggunakan pendekatan distribusi kontinu, di mana pendekatan yang dihasilkan ini tergantung pada ukuran dari berbagai sel yang berada di dalam tabel. Untuk menjamin pendekatan yang memadai, maka digunakan aturan dasar, yaitu frekuensi harapan tidak boleh terlalu kecil. Maka secara umum kita harus memenuhi ketentuan atau syarat berikut ini. Yang pertama, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan lebih kecil dari 1. Yang kedua, tidak lebih dari 20% sel mempunyai nilai harapan lebih kecil dari 5. Apabila terdapat salah satu syarat dari keterbatasan uji X kuadrat, maka peneliti harus menggabungkan nilai dari sel yang kecil dengan sel lainnya atau disebut dengan kolaps, dalam rangka memperbesar frekuensi harapan dari sel-sel tersebut. Artinya, kategori dari variabel dikurangi, sehingga kategori yang nilai harapan yang kecil dapat digabung ke kategori lain. Penggabungan ini bertujuan agar datanya tidak sampai kehilangan makna. Jika sudah digabung masih terdapat penyimpangan dan tabel sudah dalam bentuk 2x2, maka uji yang digunakan yaitu Fisher exact. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat Mendadak Daring.